Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti atau sudah mendaftar ke panitia untuk seleksi KSNK 2022 ya, tingkat kota dan kabupaten. Sekarang kita masuk ke part 4 ya. Jadi saya ambilkan sengaja ayunan yang berkaitan dengan dinamika yang dihubungkan dengan katrol, walaupun katrolnya tidak ikut berputar, karena di part 3 juga akan ada soal Universitas Wisconsin ini tentang bandul yang ada di kereta ya. Oke, dan sekalian dengan konsep bahwa kalau suatu benda diam terhadap acuannya, maka percepatan benda itu dianggap sama dengan percepatan dari di mana dia berada. Jadi kalau di sini bandul ada di kereta M2. Jadi kalau dia diam terhadap kereta M2 berarti percepatan M2 sama dengan percepatan bandul ini. Ya, demikian juga ini. Kalau bandul ini dianggap diam terhadap kereta M1, maka percepatan dari bandul ini sama dengan percepatan M1. Ya. Sehingga mereka diam tetapi bergerak terhadap tanah. Dan ingat hukum 2 Newton, kalau acuannya adalah tanah, maka kita tidak perlu gaya fiktif. Tetapi kalau acuannya adalah kerangka acuan yang bergerak dipercepat atau disebut kerangka acuan non-inersial, kita perlu gaya fiktif. Ya. Oke. Soal ini diambil dari soal OSK 2015 yang sudah saya jawab di buku saya ini. Ya, ini OSN Olimpiade Sains Nasional, terbitannya SSCI. Ya, ini tulisan saya juga. Ya. Di situ ada soal OSK 2015. Soalnya seperti ini. Jadi dua kereta masing-masing bermasa M1 dan M2. Kalau Anda lihat M1 pada bidang horizontal, sementara M2 pada bidang miring. Dihubungkan dengan tali tak bermasa, maksudnya kalau talinya sama, maka tegangan tali di tali ini sama dengan tegangan tali di sini. Dengan anggapan katrol tidak ikut berputar. Yang terhubung dengan katrol licin, nah ini kan. Tak bermasa, makanya katrolnya tidak ikut berotasi. Kereta M1 berada pada permukaan horizontal, sedangkan M2 berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan alfa. Ya. Terhadap horizontal. Di dalam masing-masing kereta terdapat bandul, ya. Terdapat bandul yang masanya dapat diabaikan relatif terhadap massa kereta. Jadi massa bandul ini bisa diabaikan terhadap kereta. Ya persis seperti soal kemarin. Setelah dilepas, itu begitu Anda pertama kali melepas, ini akan mengayun pasti sampai di suatu titik tertentu. Begitu percepatannya sama, dia tidak bergerak lagi. Jadi setelah dilepas, posisi masing-masing bandul membentuk sudut terhadap garis vertikal ya. Anda lihat, ini ada sudutnya ya, terhadap garis vertikal. Kalau kita salin lagi nanti jelas itu ada sudutnya terhadap garis vertikal. Ini ada sudut kan terhadap garis vertikal. Ini juga ada sudut terhadap garis vertikal. Serta diasumsikan bahwa bandul tersebut tidak berayun di dalam kereta. Jadi dia tidak berayun. Kenapa? Karena percepatan bandul sama dengan percepatan kereta. Seluruh permukaan bersifat licin, jadi di sini tidak ada gesekan dan antar mereka tidak ada gesekan dan gesekan dengan udara juga diabaikan. Percepatan gravitasi G ke bawah, tentukan sudut kemiringan masing-masing bandul relatif terhadap garis vertikal. Jadi kita harus cari nanti sudut terhadap garis vertikal. Asumsikan jari-jari roda sangat kecil dan masanya dapat diabaikan. Maksudnya ini, jari-jarinya kecil dan masanya dapat diabaikan. Artinya rodanya juga tidak dianggap berotasi, tapi hanya meluncur saja. Karena ini licin. Nah, soal ini sudah dibahas pada halaman 71 OSN Sains SSCI, Fisika karangan saya ya. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama Anda tahu bahwa soal OSK zaman sebelumnya itu jawabannya dalam variabel. Dan variabel M1, M2, alfa ini dianggap diketahui karena tidak ditanya. Ya, jadi kalau ditulis tapi tidak ditanya dianggap diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah sudut bandul relatif terhadap garis vertikal.
Oke, pertama kita nggak usah tinjau bandulnya dulu. Ya, kita sekarang akan menghitung berapa percepatannya. Percepatan dari masing-masing kereta. Karena percepatan kereta ini akan sama dengan percepatan bandul. Ya, oke, saya gambar ulang. Ya, keretanya saja yang saya lihatkan. Ini kereta M1, ini kereta M2. Ya, dihubungkan dengan tali titik-titik ini. Kemudian sudut ini alfa. Oke, pertama saya akan menggambar diagram gayanya dulu ya. Jadi kita gambar diagram gaya dulu. Ya, untuk menghitung percepatan kita perlu diagram gaya. Dan Anda sudah tahu, gaya itu kan ada 4, gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Gaya gesek tidak ada, karena bidangnya licin. Ya, gaya berat pasti ada. Ya, kecuali cahaya kan. Gaya normal pasti ada, karena dia kontak ini. Ini juga kontak. Tegangan tali juga ada, karena dihubungkan dengan tali. Oke, kalau kita gambar, pertama, kalau ini bergerak 1 meter, ini juga bergerak 1 meter. Karena mereka saling dihubungkan. Ya, jadi maksudnya percepatannya sama. Ini percepatannya menuruni bidang miring, ini percepatannya ke kiri. Ya, tapi besarnya sama. Itu yang pertama. Nah, karena mereka percepatannya sama, maka saya bisa pandang sebagai satu sistem. Tapi kalau percepatannya berbeda nggak boleh ya. Jadi M1 dan M2 boleh dipandang sebagai satu sistem. Ya. Karena percepatannya sama. Ya, yaitu A. Yang ini A-nya menuruni bidang miring, ini A-nya ke kiri. Oke. Nah, sekarang kita gambar gaya-gayanya ya. Untuk M2 dulu, tentu di sini ada gaya berat, M2G. Ya. Di sini juga pasti ada. Tapi di sini M1G. Di sini ada gaya normal. Apa-apa kita gambar aja. Di sini juga ada gaya normal. Ya. Tidak ada gesekan. Terus ini ada tali. Ini pasti akan ditarik ke sana. T. Katrol ini akan ditarik ke bawah. Sama karena talinya sama. Kemudian di sini ada lagi tegang selalu 2 arah. Ini T dan ini T. Ya. Tentu untuk katrol kita tidak perlu karena kita tidak meninjau katrol. Ya, yang kita tinjau itu benda ini dan benda ini. Sekarang kita tinjau ya, geraknya ini ke kiri ya, ke bawah ini ke kiri. Jadi kita tinjau jadi satu, sigma F M1 plus M2. Sejajar bidang ya, jadi semua sejajar bidang. Kalau ini sejajar bidang miring, ini sejajar bidang horizontal. M1 plus M2 kan? Karena kita pandang sebagai satu sistem. Apa untungnya kalau kita pandang sebagai satu sistem? Tegangan tali akan saling meniadakan. Ya, T ini akan saling meniadakan. Itu keuntungannya. Jadi kita hanya hitung satu kali saja, tidak perlu 2 persamaan. T akan saling meniadakan. Sehingga percepatan langsung bisa dihitung. Ya, hanya langsung bisa dihitung. Oke, kita tinjau dulu yang ini ya. Ya. Arah geraknya ke sini, ke menuruni bidang miring. Sehingga gaya yang berpengaruh hanya gaya yang punya komponen bidang miring. N2 tidak. N2 tidak berpengaruh. Nah, itu untungnya kalau kita memilih geraknya begini. Kalau kita milih geraknya horizontal, N2 harus diuraikan. Ini nggak perlu. Ya, nah, tegangan tali jelas, tapi M2G ini kan punya komponen. Jadi kalau kita uraikan kira-kira seperti ini kan. Nah, komponen inilah yang berpengaruh, ya. Dan Anda sudah tahu tadi ini kalau ini alfa 90, alfanya di sini. Itu Anda sudah biasa dari kemarin. Jadi ini adalah M2G sin alfa karena dia ada di depan alfa ya. Jadi ini adalah M2G sin alfa, ya. Arah positif ke bawah ya. Jadi ini plus. Ya, jadi plus M2G sin alfa. Ya, kemudian ini ke atas ya, jadi min ini.
min T, Anda perhatikan. Nah, ini gaya pada M2. Sekarang gaya pada M1, yang ini. Ya, perhatikan. Dia hanya bergerak horizontal. Gaya berat tidak ada urusannya. Gaya normal pun nggak ada urusannya. Karena keduanya tidak menyumbang pada gerak horizontal. Gaya gesek tidak ada masalahnya. Jadi hanya ada satu, dan karena dia bergerak ke kiri, plus kan? Jadi ini plus. Ya, jadi hanya satu, T saja. Ya, sama dengan M1 plus M2 kali A. Maka Anda bisa lihat tegangan tali saling meniadakan. Sehingga A-nya langsung bisa ketemu. A-nya akan sama dengan M2G sin alpha per M1 plus M2. Nah, Anda perhatikan ya, kalau soal Anda kan angkanya ada ya. Saya tidak akan masukkan angkanya terakhir aja. Tapi kalau Anda kan ada angkanya, M2 ini ada angkanya, gravitasi ada angkanya. Mungkin nggak diketahui, kalau nggak diketahui biarkan. Biasanya bisa hilang, karena yang ditanya bukan A. Tapi ini artinya semua bisa dihitung ya, jadi A-nya udah ketemu. Oke, jadi percepatan bandul di sini A, percepatan bandul di sini juga A. Nah, sekarang kita ke bandulnya. Oke, sekarang kita ke bandulnya. Nah, sekarang Anda perhatikan bandulnya ya. Tentu kita akan mulai dari bandul yang gampang dulu ya. Kita akan mulai dari bandul yang ini dulu. Nah, yang ini, yang sejajar dulu. Biasanya kalau SBMPTN, biasanya gampang aja ya, UTBK, dan pernah keluar ya. Walaupun tidak mirip-mirip amat ya. Jadi kita tinjau bandul yang horizontal dulu. Ya, jadi dindingnya horizontal. Nah, saya besarkan ya. Nah, ini bandul, masanya M ya. M ini masa bandul. Jadi nggak ada urusan lagi dengan kereta ya. Sekarang urusan kita itu bandul, sistem kita itu bandul. Jadi konsentrasi Anda ke bandul, bukan ke yang lain ya. Sekarang Anda lihat bandul ini ada di dalam kan? Kalau dia diam berarti dia juga percepatannya A. Ya, jadi bandul ini bergerak dengan percepatan A ke kiri. Ya, positif nih ya. Nah, sekarang kita gambar gaya apa pada bandul ini yang punya komponen ke kiri. Ya. Jadi pertama dia gaya berat kan? Bandul punya berat. Oke. Mg. Kemudian dia punya tegangan tali. Di sini ada tali, ya. Ini ada tegangan tali. Oke, seperti ini. Hanya ada dua gaya ya. Biasanya kan berat, normal, gaya gesek, tegangan tali. Normal nggak ada karena dia tidak bersentuhan dengan bidang. Gaya gesek diabaikan, gaya gesekan udara. Jadi hanya ada dua gaya, Mg dan T. Kemudian karena dia bergerak horizontal, maka ini kita anggap arah gerak sejajar. Tentu satu lagi pasti arah gerak tegak lurus. Nah, kita uraikan, Mg sudah, T-nya belum. Gitu. Nah, ini ada Tx. Ya. Di sini ada Tx. Ya, T sejajar maksud saya. Kita nggak boleh pakai XX lah ya. T sejajar gerak. Ini T tegak lurus gerak. Nah, kenapa dia bergerak dengan percepatan A? Ini disebabkan oleh T tegak lurus. Ya. Jadi kalau Anda lihat T tegak lurus, jadi sigma F kita yang buat yang sejajar ya. Dia bergerak dengan percepatan A. M kali A. Nah, T sejajar kita cari. Ingat, kita ditanya sudut terhadap garis vertikal. Nah, anggap aja garis vertikalnya seperti ini. Ya. Anggap aja ini theta. Ya, theta 1 lah. Oke. Berarti ini theta 1 kan? Ya, karena sehadap. Jadi T sejajarnya di depan. Kalau di depan tuh sinus, karena ini hipotenusa. Jadi T sejajar ini adalah T sin theta 1. Berarti yang tegak lurus ini adalah T cos theta 1. Oke. Ya, jadi kita masuk sigma F sejajar yang ini. T sin theta 1. Sama dengan M kali A. A-nya diketahui ya. Anda nggak usah bingung. A sudah diketahui tadi kan. Ini ya. Nah, A-nya sudah diketahui ini. Ya toh? Ini persamaan 1 lah kita bikin. Sudah diketahui. Oke. Selesai. Sekarang yang sigma F tegak lurus. Nah, ketika bandul ini bergerak, dia nggak lompat-lompat kan? Ini nggak lompat-lompat. Tetap di posisinya. Ya. Sehingga karena di sini tidak ada percepatan, berarti sigma F tegak lurusnya 0.
Kalau di sini ada percepatan kan. Nah, berarti T tegak lurus, ya toh? T tegak lurus ini sama dengan MG. Jadi T cos theta 1 sama dengan MG. Nah, ini biasanya keluar di UTBK kan. Sudah pernah keluar ya. Oke, sekarang tinggal kita satukan. Kita bagi sin per cos ya. Jadi kalau ini persamaan gini, ini persamaan gini. Nah, kita bagi aja. Salin ini T di bawah sini T cos theta 1. Ini MG. Ya, maka Anda lihat, ini kita salin persamaan 2. Maka Anda bisa lihat T-nya bisa hilang. Sin per cos tangen theta 1. M-nya pun hilang. A per G. Ya, baru Anda masukkan A-nya. Ya, A-nya dari 1 ini kan. Ini diketahui di 1. Ya, ini keluarkan seper G. Jadi seper G, A-nya masukkan ini. M2G sin alpha per M1 ditambah M2. Nah, maka G-nya bisa dicoret. Jadi G nggak perlu. Nah, dengan demikian tangen theta 1 ketemu. M2 sin alpha per M1 plus M2. Nah, sudah ketemu ini. Ya, cuman Anda biasanya berbentuk angka. Supaya gampang, anggap aja M1 sama dengan M2. Anggap gitu ya. Nanti tidak perlu angkanya sembarang aja. Misalnya kalau bandul yang nggak usah besar-besar ya. Taruhlah berapa gram ya bandulnya. Misalnya 20 gram. Ya, terserah aja lah ya. Yang jelas M1 sama dengan M2. Kemudian supaya gampang bikin aja sudut kemiringan ini. Ya, sudut bidang miring ini 45 derajat. Supaya gampang. Gitu ya. Jadi sin alpha sama dengan setengah akar 2. Nah, jadi nanti Anda akan dapat tangen theta 1 sama dengan, ini anggap sama jadi bisa hilang kan. Ini M, ini 2M kan. Ya, kali sinus alpha setengah akar 2. Nah, ini coret straight. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 2. Ya, kan Anda boleh pakai kalkulator. Ya. Ya, dari sini nanti ketemu theta 1 kalau Anda pencet kalkulator. Oke, selesai pertanyaan pertama ya. Sudut dari terhadap bandul terhadap garis vertikal ya, selesai. Ya, sudut bandul terhadap garis vertikal selesai untuk ini. Nah, ini biasanya nggak susah, makanya soal UTBK biasanya seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang ini, ini baru soal OSK karena kita harus analisis sedikit, ya toh, miring. Nah, sekarang Anda lihat bandul, jadi konsentrasi Anda ke bandul ya, bukan ke kereta lagi. Tapi di bidang miring, makanya saya gambar keretanya miring. Ini bandulnya kan. Nah, ini bandulnya, anggapannya masanya M. Ya, nah ini kalau Anda lihat ini kan arah tegak lurusnya. Nah, yang ditanya itu kan sudut ini, ya toh? Yang ditanya itu sudut ini kan. Nah, sudut itu yang ditanya. Ya. Nah, sekarang tentu kita akan gambar gaya apa yang bekerja di sini kan gitu, ya. Gaya apa yang bekerja di situ? Ini arah vertikal ya. Oke. Nah, supaya gampang nanti saya pindahkan ke sini arah horizontal ini. Nah, ini arah horizontalnya. Untuk melihat hubungan sudutnya ya. Kemudian nanti bandulnya di sini. Ini adalah arah yang miringnya, percepatannya. Ya kan dia percepatan ke bawah nih. Nah, ini. Ini percepatannya kan, arah sejajar. Percepatannya A, sudah ketemu tadi ya. A-nya yang ini kan. Nah, A-nya yang ini. Sudah ketemu. Maka saya akan ambil ini arah sejajar, ini arah tegak lurus. Nah, ini arah tegak lurusnya kan. Nah, oke. Nah, kemudian dibantu di sini. Jadi ini saya buat sejajar ya, biar kelihatan gitu ya. Nah, ini buat sejajar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Anda perhatikan sudut ini. Nah, sudut ini tuh sama dengan alfa. Bisa kita buktikan, lihat aja ya. Sudut ini tuh alfa. Ya. Dari mana? Anda lihat aja ini begini. Nah, ini kalau ke bawah ya. Kalau ini alfa, ini kan 90 kurang alfa, ya. Ini tuh 90 kurang alfa. Ya toh? Nah, ini kan bertolak belakang ini. Jadi ini juga 90 kurang alfa. Ya, saya pakai
2, pokoknya garis 2 itu 90 min alfa, garis 1 alfa. Ini 90 min alfa, sedangkan ini tegak lurus. Makanya saya tarik tegak lurus. Nah, ini 90 min alfa, berarti alfanya yang ini. Nah, sudah dapat. Ya. Satu lagi kita bikin beta. Ya. Kita bikin sudut yang merah ini beta. Nah, yang merah ini beta ya. Nah, gitu. Nanti kita perbesar ya. Beta ini ya. Jadi sudut ini beta. Ya, oke. Kalau sudut ini beta, berarti sudut ini kan 90 min beta ya. Sudut ini 90 min beta. Betul nggak? 90 min beta itu. Oke, ya. Kita kan arah tegak lurusnya ini. Ya. Kalau ini 90 min beta, berarti ini yang beta itu. Nah, beta itu di sini. Oke, sudah. Sekarang kita gambar ya gayanya. Gaya bandul di sini. Pertama adalah gaya ini. Nah, kita perpanjang aja. Ini adalah M2G. Nanti kita akan uraikan kan ke arah tegak lurus. Kita akan uraikan ke arah tegak lurus. Yang ini. Nah, yang ini. Yang ini. Nah, ini yang arah tegak lurus. Ya. Kemudian yang arah sejajar, ini yang arah sejajar ini. Nah, ini tadi kan alfa, ya. Kalau Anda lihat ini sejajar kan? Ini sejajar ini. Terus ini juga sejajar. Jadi alfa itu yang ini. Nah, ya Anda lihat ini sejajar, ini sejajar. Jadi kalau sudut ini alfa. Oke, kalau ini alfa berarti alfanya di sini. Nah, ya kan? Berseberangan. Ini anak SMP. Nah, Anda sudah tahu tadi kan yang di depan ini sin. Ya, dari kemarin juga kita sudah tahu yang depan ini pasti sin. Jadi kalau saya gambar lagi ini. Nah, ini arah A-nya, arah sejajar ya. Percepatannya A ini. Jadi yang ini itu, A ini. Itu adalah M2G sin ya, karena di depan. Ya, jadi ini M2G sin alfa. Ini kan, ini arah tegak lurus. Ya. Gaya berat nggak perlu, gitu. Gaya berat sudah ini. Sudah, hanya satu kan? Ya, dibandul. Satu lagi tegangan tali kan? Satu lagi tegangan tali. Nah, ini tegangan talinya di sini nih. Nah, ini kan talinya. Tegangan talinya di sini nih, kalau kita gede. Nah, gitu. Tegangan talinya tuh ini. Nah, ini kan beta. Gitu? Berarti ini beta ini, betanya tuh di sini sebetulnya. Yang di depan ini, jadi yang di depan ini Anda bisa lihat yang ini. Ini kan T, betanya itu yang ini. Ya, berseberangan dengan ini tadi. Tadi sudah kita buktikan. Jadi kalau di depan ini T sin, jadi ini T sin. Nah, kalau bandul ini T sin. Ya, biar nggak. Jadi ini T sin. Ya, T sin. Yang ini T cos. Ini T cos. Ya, ini T cos. Ini. Nah, ini di bandul saya gambar nih. Ini T cos. Nah, jadi saya salin lagi supaya kelihatan. Karena saya hanya perlu gaya pada sumbu X, ya toh. Gaya sejajar dan gaya ini. Ini sudah T sin theta, sudah. Ini gaya dari tegangan tali sudah. Dari gaya berat ini sudah M2G sin alfa. Berarti ini pasti yang satu lagi ini. Kalau yang ini sin, yang ini pasti cos kan? Ini pasti M2G cos alfa. Nah, yang ini. Nah, ini adalah M2G cos alfa. Nah, itu gaya-gayanya. Ya. Jadi hanya ada dua gaya kan? Satu gaya berat, satu tegangan tali. Ini tegangan tali. Ya, hanya dua gaya. Gaya berat kita uraikan ke arah menuruni bidang miring, sejajar bidang miring. Ini. Nah, ini. M2G sin alfa. Karena ini alfa di sini. Yang ininya M2G cos. Kemudian tegangan tali ini, sudut beta itu yang ini, sudut beta. Ya, di depan ini, yang ke arah menuruni bidang miring, sin. T sin. Otomatis yang tegak lurus bidang miring, T cos. Nah, itu aja yang Anda perlu harus teliti. Ini adalah masa bandul. Nah. Oke, kalau sudah ketemu itu, kita akan mudah.
Sekarang Anda sudah tahu bahwa arah percepatan menuruni bidang miring yang ini dengan percepatan A itu ada dua gaya, M2G sin alpha dan T sin beta. Ya, sehingga kalau Anda pakai sigma F sejajar akan sama dengan masa bandul kali percepatan. Percepatan Anda nggak usah khawatir, sudah diketahui. Ini kebetulan arahnya dua-duanya plus. Sehingga ini adalah M2G sin alpha. Ini T sin beta ditambah T sin beta. Ini akan sama dengan M kali A. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi Anda perhatikan A itu sudah diketahui, nggak usah khawatir ya. M belum, nanti kita harus hilangkan. Beta yang kita cari. Ya. Oke, kita nggak bisa persamaan satu dulu. Ya. Anggap aja ya sudah persamaan satu, berarti ini persamaan dua. Oke, atau kita kasih bintang aja ya. Oke. Nah, sekarang kita yang tegak lurus. Nah, ketika dipercepat, yang bandul ini tuh tidak bergerak ke atas ke bawah. Ya, tidak bergerak. Dia diam di tempatnya. Berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Ya. Jadi sigma F tegak lurus itu 0. Karena di sini nggak ada percepatan. Percepatan hanya ada di sini. Nah, ini hanya ada dua gaya. Kalau ada dua gaya Anda sudah tahu langsung gampang ya. T cos beta sama dengan ini M2 G cos alpha. Kalau alpha diketahui ya, beta yang enggak. Jadi beta ini yang enggak tahu. Nah, ini persamaan yang kedua. Ya, sekarang kita gabung ya. Tentu T di sini nggak diketahui. Ini mau kita substitusi. Jadi kalau kita substitusi di sini T-nya akan sama dengan M2G cos alpha per cos beta. Nah, inilah persamaan dua ini, ya toh. Nah, ini disubstitusi ke persamaan satu. Ya, jadi ini M2G sin alpha ditambah T-nya diganti ini. M2G cos alpha per cos beta. Nah, ini T ini. Kali sin beta. Kali sin beta. Sama dengan M kali A. Nah, analisa Anda yang kita ingin cari beta kan? Ini bisa disatukan tangen ini. Anda perhatikan M2 diketahui, gravitasi diketahui, alpha diketahui, M2 diketahui, A diketahui. Ya. Masa bandul belum. Tapi kalau Anda perhatikan di percepatan ini masa bandul ya. Ya, M kali A. Oh maaf, saya ada salah ini, kenapa ada M2? Masanya bukan M2 kan ini? M ini A. Ini masanya M bukan M2. Ya kan, masa bandul. Kalau M2 kan masa kereta. Ya ini, di sini salahnya makanya jadi kacau ya. Oke, masa bandul kan M. Ini yang kita gambar ini kan masa bandul, berat bandul ya, mg. Jadi salah ini semua m. Ya, ini m. Kalau m2 itu adalah masa kereta. Jadi ini m jadinya kan. Nah, ini m, udah betul. Makanya nggak bisa hilang. Ini m ya. Masa bandul, nggak ada masa kereta. Yang kita tunjukkan bandul. Ini mg sin alpha. Ini mg cos alpha. Nah, oke. Apa-apa biasa melakukan kesalahan seperti itu biasa. Nanti terkoreksi bahwa M-nya memang hilang kan. Ya, jadi masa bandul nggak perlu diketahui, memang hilang. Nah, sekarang ini kita tulis lagi. G sin alpha ditambah G cos alpha. Ya, ini sin per cos tangen beta. Sama dengan A. Ya. Selesai ya. Kita ditanyanya tangan beta. Jadi sekarang A-nya dimasukkan ya. A-nya dimasukkan nilainya ini. Ya. Jadi ini G dikeluarkan aja. Kan ini ada G, ada G. G dikeluarkan aja. Ini sin alpha ditambah cos alpha tangen beta. Cos alpha tangen beta. Ini akan sama dengan A, A-nya dimasukkan ini. Ya. Dari persamaan nomor 1. M2G sin alpha per M1 plus M2. Nah, kalau Anda perhatikan gravitasi bisa hilang.
Nah, seperti ini ya. Terus ini ada sin alfa, ada cos alfa, di sini ada sin alfa. Bagi aja dengan sin alfa supaya lebih sederhana. Sin alfa dibagi sin alfa 1. Ini nanti cos alfa dibagi sin alfa. Tangen alfa kan? Kotangen alfa. Jadi sepertangen alfa ini. Sepertangen alfa. Ya, cos bagi sin kan kotangen. Kotangen itu sepertangen. Kita kurang kenal, ya. Kali tangen beta. Nah, bingung kan lebih kenal kita daripada ada tangen, ada kotangen. Ini dibagi sin alfa hilang. Sisa M2 per M1 plus M2. Nah, seperti ini. Oke, terus ini pindahkan ke sana. Jadi tangen beta dibagi tangen alfa sama dengan M2 per M1 plus M2 dikurangi 1. Gitu. Ini kan matematik aja. Sebetulnya sudah selesai ini kan. Ya. Sudah selesai. Kenapa? Karena dari tadi kan alfa ini udah ketemu kan. Di session pertama tadi alfa udah ketemu ya. Mana tadi? Alfa sudah ketemu tadi ya. Nah, ini kalau kita pakai ini kan tadi udah ketemu theta 1, sorry. Alfa mah diketahui ya. Alfa kan sisi miring, sudut miring tadi. Kita gak karang 45 derajat. Jadi ini nanti 1. Ini diketahui, ini selesai. Ya, jadi sudah selesai. Tangen beta diketahui. Ya, jadi kalau Anda mau jadi ini jadi gini. Tangen beta sama dengan M2 per M1 plus M2 dikurangi 1 kali tangen alfa. Nah, selesai kan? Kalau kita masukkan angka yang tadi, ini kita anggap M sama M tambah M 2M dikurangi 1, begitu kan? Alfanya 45 derajat tadi, ya toh? Ini alfanya 45 derajat. Tangen 45 derajat 1. Nah, maka Anda akan dapat tangen beta sama dengan setengah kurang 1, min setengah ya. Nah, jadi sebetulnya udah ketemu kan? Jadi sudutnya nanti, sudut ini, kalau Anda lihat ya, sudut ini kan alfa plus beta. Yang ditanya itu alfa plus beta. Anggap aja theta. Theta itu adalah alfa plus beta. Yang ditanya itu theta, bukan beta. Ya, jadi, tapi kan Anda tarik tangennya. Ya kan gitu kan, tangen theta, tangen alfa plus beta. Begitu kan? Maka ini akan sama dengan tangen alfa plus tangen beta per 1 min tangen alfa kali tangen beta. Begitu kan? Nah, tangen alfa tadi kita udah dapat tadi. Mana? Nah ini. Ya. Tangen alfa 1 kan? 45 derajat ini 1. Plus tangen beta min setengah. Ya. Per 1 kurang tangen alfa 1. Tangen beta min setengah. Nah, Anda akan dapat 1 kurang setengah. 1 tambah setengah 3/2. Jadi Anda akan dapat tangen theta itu adalah 1/3. Nah, selesai kan? Tinggal pakai kalkulator, pencet tetanya berapa. Ya, jadi selesai kalau pakai angka. Ya, jadi ini sudah selesai. Sampai sini itu sudah selesai. Kenapa? M diketahui, alfa diketahui. Jadi tangen beta bisa saya hitung. Oh, memang yang ditanya bukan tangen beta, yang ditanya theta. Nah, kalau ditanya theta, ya udah theta itu alfa plus beta. Di gambar kita kan yang ditanya yang theta ini. Ya, ini alfa, ini beta. Jadi theta itu alfa plus beta. Nah, kalau tangen, ya tarik aja tangan di sebelah kiri, tangan di sebelah kanan. Maka menurut matematik bisa dihitung. Ya, jadi kalau Anda pakai kalkulator, kalau Anda pencet kalkulator Anda, tadi tangan theta 1 ya, yang di sumbu datar ini. Yang tangan theta 1, sudutnya theta 1 kan. Ya, ini theta 1. Sudut antara bandul ini terhadap garis vertikal 1/4/2. Kalau Anda tarik dengan kalkulator, ini akan ketemu theta 1 ini 19,5. Ya. Kalau kita anggap M1 sama dengan M2 ya, alfanya 45. Kalau angka lain lagi, saya nggak tahu kan. Itu nanti yang buat soal yang nentuin angkanya. Saya ambil yang gampang aja. Nah, kalau ini Anda tarik tangan theta 1/3, itu akan ketemu tetanya 18,4. Nah, seperti ini.
Sekarang bagaimana kalau soal aslinya? Kalau kita pakai variabel. OSK 2015 kan pakai variabel. Ya. Oke, kita hitung pakai variabel ya. Oke, di tangen beta ya. Jadi tangen theta 1 jelas kalau pakai variabel udah ketemu kan ini. Ini ketemunya. Nah, ini ketemunya. Sekarang yang tangen theta 2. Theta 2 itu kan theta. Ya. Yang kedua maksudnya yang di bidang miring itu alfa plus beta. Ya, tangen alfa plus beta. Ya, ini kita bikin tangen theta sama dengan tangen alfa plus beta tadi kan ya. Maka ini akan jadi tangen alfa plus tangen beta per 1 min tangen alfa plus kali tangen beta. Ya, sekarang kita jawab dalam variabel ya, sesuai soal aslinya. Tangen alfa sudah dapat ya. Ini. Diketahui ini. Tangen beta kita masukkan. Berapa tadi tangen beta? Ini. Tadi betanya ini kan? Ini. Ini tadi kan? Ya, kalau saya gambar lagi di sini. Saya jalankan di sini ya. Ini. Tangen beta itu sama dengan M2 per M1 plus M2 dikurangi 1 kali tangen alfa. Ini semua diketahui kan? Yang ruas kanan ini. Nah, ini kan disamakan penyebutnya. Jadi ini M2 dikurangi ini. M1 min M2 per M1 plus M2. Begini kan? Kalau matematik ya. Nah, ini hilang. Ya. Jadi tangen beta ketemu. Yaitu min M1 per M1 plus M2 tangen alfa. Nah, itu. Terus dimasukkan ke sini. Ya. Sama dengan tangen alfa plus tangen betanya diganti nih. Ya. Min M1 tangen alfa per M1 plus M2. Per 1 kurang tangen alfa. Tangen betanya yang kita ganti ya. Tangen beta diganti ini. Kali min M1 per M1 plus M2 tangen alfa. Nah, seperti ini. Kemudian penyebutnya kita samakan M1 plus M2 ini dikali M1 plus M2. Ini nanti jadi M1 plus M2 tangen alfa. Kan gitu ya. Dikurang M1 tangen alfa. Ini matematik aja. Nah, ini dikali M1 plus M2, M1 plus M2, 1 kali M1 plus M2, 1. Ini. Ini nanti min kali min plus M1 tangen kuadrat alfa. Per selesai. Ini kan sudah dikali M1 plus M2. Ini. Kemudian yang atas ini ada M1 tangen alfa, ini ada M1 tangen alfa, ini hilang. Jadi sisa M2 tangen alfa per M1 plus M1 bisa dikeluarin ya. Ya. 1 plus tangen kuadrat alfa. Plus M2. Nah, seperti ini. Ya, ini saja sudah betul ya. Ya, sudah betul. Ya, sudah betul kan? Kenapa? M2 diketahui, alfa diketahui. Semua, 1 diketahui. Sudah dapat jawabnya. Ya. Kalau mau disederhanakan lagi, boleh. Ya. Dirubah ke sin cos. Ya. Jadi ini M2, tangen alfa dirubah sin per cos. Ya, soalnya ada yang jawab dalam sin per cos per M1 kali, nah ini kita selesaikan sendiri ya, 1 plus tangen kuadrat alfa, ada rumusnya ini, sekan kuadrat alfa kan, tapi kalau nggak hafal nggak apa-apa, 1 plus sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, disamakan penyebutnya berarti cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa, 1 per cos kuadrat alfa. Ya, perhatikan ini dikalikan cos kuadrat tambah sin kuadrat kan 1 per cos kuadrat alfa ini. 1 per ini cos kuadrat alfa ditambah M2. Nah, kalau dalam sin dan cos. Terus nanti supaya penyebut ini hilang, ini dikali cos kuadrat alfa. Ini dikali cos kuadrat alfa. Ya, ini matematik aja. Maka ini nanti jadi M2 hilang 1 cosnya. Sin alfa cos alfa.
Yang penyebut M1 ini dikali cos kuadrat tinggal M1 ditambah M2 cos kuadrat alfa. Ini jawabnya. Kalau mau dinyatakan dalam sin dan cos, M2 sin alfa cos alfa per M1 tambah M2 cos kuadrat alfa. Ya. Tapi jawaban ini juga sudah betul. Kan yang penting dinyatakan dalam variabel yang diketahui. Kalau mau disederhanakan, jawabannya sin per cos ini jawabannya. Tapi kalau dalam bentuk angka nggak perlu kita suruh buat ini. Kalau dalam bentuk angka ya masukkan aja angkanya kan. Ya toh? Misalnya M1 sama dengan M2, selesai. Ya, demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Semoga membantu, dan jika membantu silakan di-subscribe kalau belum subscribe untuk mendukung kami dan juga untuk mendukung Anda supaya Anda bisa memahami konsep fisika dengan baik, baik itu soal di sekolah, soal UTBK, soal KSNK bagi yang ingin mengikuti seleksi atau yang ingin soal-soal lebih menantang. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.